Selamat pagi sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa, kasih karunia bagimu dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Sahabat Saroha, sebelum saya sampaikan firman Tuhan, saya ucapkan selamat ulang tahun kepada saudara-saudari kami yang berulang tahun dalam satu minggu ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kesehatan, panjang umur, dan juga menambahkan berkat-berkat-Nya dalam kehidupan saudara. Demikian juga buat saudara-saudari kami yang sampai saat ini masih dalam keadaan sakit, yang dirawat di rumah sakit. Kami senantiasa berdoa agar kiranya Tuhan senantiasa memberikan kesembuhan, pemulihan dalam kehidupan saudara, agar boleh kiranya untuk hari-hari berikutnya boleh kembali melakukan segala aktivitas dalam kehidupan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita untuk pagi hari ini tertulis dalam Hosea pasal yang ke-6 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Demikian firman Tuhan. Sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pernahkah kita merasa bahwa segala rutinitas ibadah kita sudah cukup? Baik dalam segi pelayanan, baik dari segi pemberian atau persembahan. Terkadang kita merasa cukup dengan apa yang sudah kita lakukan di tengah-tengah kehidupan kita. Hari ini firman Tuhan mengajar kita, ada hal yang sering kita lupakan di tengah-tengah kehidupan kita. Di tengah-tengah rutinitas ibadah, di tengah-tengah apa yang kita bisa berikan. Ada hal yang sering sekali kita lupakan di tengah-tengah kehidupan kita. Bergereja, dan hal ini adalah hal yang sangat penting dan tidak boleh untuk kita lewatkan. Apa itu? Yaitu Tuhan mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak terkesan dengan semua ritual agama yang kita lakukan. Kalau hati kita jauh daripada Tuhan. Maka firman Tuhan mengatakan tadi, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Maka lewat Nabi Hosea, Tuhan berkata dengan jelas bahwa Tuhan tidak lebih terkesan kepada apa yang semua ritual agama yang kita lakukan. Tapi ketika kita memiliki hati yang jauh daripada Tuhan. Di zaman itu, umat Israel rajin membawa korban bakaran. Tetapi kontras dengan kehidupan sehari-hari. Mereka membawa korban bakaran ke hadapan Tuhan, tetapi kehidupan sehari-hari mereka dipenuhi dengan ketidakadilan dan juga mereka melupakan Tuhan. Melalui nats ini kita diajarkan tentang dua hal, yaitu yang pertama, kasih setia adalah hal yang disukai oleh Tuhan. Kasih setia tentunya ini berbicara tentang cinta yang tanpa pamrih, yang tulus, yang tentunya juga harus terbukti dalam kehidupan atau tindakan yang nyata. Bukan hanya sekedar kata-kata atau ucapan. Tetapi bagaimana kasih setia itu bisa terlihat dalam segala kehidupan, aspek kehidupan kita. Perbuatan, ucapan, bagaimana kita memperlakukan orang lain, itu bisa terlihat dalam segala tindak laku kehidupan kita, menunjukkan kasih setia. Karena demikianlah cara Allah menunjukkan kasih setianya kepada umat manusia. Bagaimana dia berulang-ulang dan terus-menerus menunjukkan kasih setia itu ke kehidupan umatnya atau kehidupan kita saat ini. Tanpa melihat siapa, tanpa melihat kelompok, tetapi kepada setiap orang yang berpengharapan dan rindu kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, kita diajarkan dan diingatkan tentang bagaimana pengenalan kita akan Allah. Pengenalan ini bukan sekedar tahu atau
sekedar memahami teori tentang Tuhan. Tetapi bagaimana kita diajar untuk memiliki sebuah hubungan yang pribadi, yang lebih dekat atau yang lebih intim lagi kepada Tuhan. Yaitu kita bisa memahami atau mengenali apa yang menjadi kehendak, apa yang mau diinginkan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Maka kita diajarkan melalui nats ini, bagaimana kita juga memiliki hati, memiliki kehidupan di dalam semua yang disebut dengan ketaatan akan kehendak Allah. Sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tentu firman Tuhan mengajarkan kita atau memperlihatkan kita jauh lebih berharga ketika kita memahami bahwa kita perlu membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Jauh lebih berharga juga kalau kehidupan kita bisa mempraktikkan atau memiliki karakter yang sama atau memiliki karakter yang bisa kita tunjukkan seperti karakter Allah, yaitu karakter kasih setia. Oleh karena itu, janganlah semua rutinitas ibadah kita, apa yang kita berikan, merasa cukup, tetapi kita tidak melihat hal yang terpenting yang sesungguhnya. Kasih setia dan membangun hubungan pengenalan akan Allah. Supaya kita juga bisa melihat untuk apa dan bagaimana kita hidup di tengah-tengah dunia ini. Karena dunia ini juga senantiasa mengajarkan hal yang fana atau hal yang bersifat sementara yang tentunya tidak bisa menghantarkan kita kepada kehidupan kekal. Tetapi kehendak Allah yang kita lakukan, apa yang diinginkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita, tentu itulah yang menghantarkan kita semakin memahami, semakin mengenal, dan semakin melakukan kehendak-kehendak Allah dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, setiap firman Tuhan yang boleh kami dengar hingga hari ini, Tuhan masih mengizinkan kehidupan kami disapa oleh firman Tuhan. Maka ajar kami melalui firman Tuhan untuk memiliki kasih setia, bagaimana Allah juga menunjukkan kasih setia bagi kehidupan kami. Ajar kami juga untuk berlaku setiap apa yang Tuhan kehendaki melalui buah-buah kehidupan kami. Cara kami memperlakukan orang lain. Dalam segala hal kehidupan kami, tentunya hendaklah itu menunjukkan apa yang Tuhan kehendaki di tengah-tengah kehidupan kami. Ajar kami untuk melihat diri kami untuk senantiasa membangun hubungan yang baik, membangun pengenalan yang baik akan Tuhan. Agar hal yang kami lakukan dalam ritual ibadah kami tidak menjadi hal yang sia-sia, tetapi kami melakukan itu semua sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa di surga, berkati setiap jemaat Tuhan, dimanapun mereka boleh berada. Dalam segala aktivitas pekerjaan yang boleh mereka lakukan, Engkaulah yang senantiasa menyertai mereka, Engkau yang memberikan mereka hikmat dan kemampuan, agar mereka boleh memulai dan mengakhiri segala pekerjaan mereka, tentu akan menghasilkan hal yang baik, dan hal itulah yang akan mereka gunakan untuk kebaikan-kebaikan hidup mereka di tengah-tengah dunia ini. Bagi jemaat Tuhan yang sedang sakit dan dirawat hari ini, yang dirawat di rumah sakit dan juga yang dirawat di rumah, Bapa di surga, kami serahkan mereka ke hadapan Tuhan, agar kiranya Tuhan juga yang memberkati apapun yang mereka boleh konsumsi, obat dan juga makanan. Kiranya itu semua semakin memulihkan mereka, dan Tuhan memberkati, agar mereka boleh kembali melaksanakan aktivitas seperti pada hari-hari yang lalu, seperti hal yang sudah mereka biasakan dalam kehidupan mereka. Ampunkan kami akan kesalahan dan dosa yang sudah kami perbuat, agar kiranya kami senantiasa layak menerima berkat-berkat Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu hingga selama-lamanya. Amin.